Kan kemarin saya bilang bahwa kalau pelatih tidak percaya proyek ini, artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat, ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satunya game hari ini. Erick Thohir siap ambil langkah bijak usai kekalahan Indonesia U20 atas Uzbekistan di Piala Asia 2025. Malam itu stadion yang dipenuhi sorak-sorai pendukung berubah menjadi arena refleksi dan evaluasi tajam Timnas Indonesia U20 yang telah memberikan harapan besar kepada para pencinta sepak bola tanah air harus menerima kenyataan pahit setelah menelan kekalahan telak dari Uzbekistan di laga pembuka Piala Asia 2025. Kekalahan tersebut tak hanya menyisakan luka di hati para supporter, namun juga memicu rangkaian reaksi dari berbagai pihak, salah satunya adalah Erick Thohir, sosok yang selama ini dikenal aktif menggeluti dunia olahraga dan memiliki visi besar untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Dalam beberapa jam pasca pertandingan, Erick Thohir menyatakan akan melakukan langkah bijak sebagai respon terhadap performa yang kurang maksimal dari skuad muda nasional. Langkah tersebut dianggap sebagai upaya strategis untuk menyusun kembali fondasi pengembangan talenta dan memperbaiki sistem manajemen tim yang selama ini menjadi sorotan banyak pihak. Berbagai analis dan pernyataan pun mulai bermunculan, menggambarkan betapa pentingnya momen evaluasi ini bagi masa depan sepak bola Indonesia. Erick Thohir bukanlah nama asing dalam dunia olahraga Indonesia. Sebagai olahraga pengusaha dan tokoh yang aktif dalam manajemen klub sepak bola, ia telah banyak memberikan kontribusi signifikan baik dalam segi investasi maupun dalam pembenahan manajemen tim. Selama beberapa tahun terakhir, kepedulian terhadap perkembangan sepak bola usia muda semakin tampak melalui dukungannya terhadap sebagai program pembinaan dan proyek inovatif yang ditunjuk untuk meningkatkan kualitas infrastruktur serta pelatihan atlet muda. Pernyataan Erick Thohir usai laga ini yang menyebutkan bahwa mengambil langkah bijak diartikan sebagai sinyal akan adanya perombakan sistem mulai dari peningkatan mutu rekrutmen, pembenahan tim pelatih, hingga penguatan mental dan taktik para pemain muda. Ia menyadari bahwa kekalahan yang menimpa Indonesia U20 bukan semata masalah kemampuan individu, melainkan merupakan cermin dari sistem yang perlu diperbaharui agar mampu bersaing di level Asia. Pertandingan melawan Uzbekistan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Timnas Uzbekistan tampil agresif dan konsisten menekan, sementara Indonesia U20 kesulitan menemukan ritme permainan yang seimbang. Berikut adalah beberapa poin penting dari pertandingan tersebut. Sejak menit awal, Uzbekistan menunjukkan kekompakan tim yang sudah terlatih dengan baik. Mereka mendominasi penguasaan bola, memaksa permainan Indonesia untuk bermain bertahan. Kelemahan dalam membangun serangan dari lini belakang menjadi celah yang dimanfaatkan dengan cepat oleh lawan. Gol pertama Uzbekistan tercipta dari serangan balik cepat yang memanfaatkan ruang kosong di lini pertahanan Indonesia. Kecepatan dan akurasi umpan menjadi faktor penentu yang seolah-olah mencerminkan kelemahan taktis dan kurangnya koordinasi antara lini tengah dan lini depan Indonesia. Sepanjang pertandingan, sejumlah peluang emas datang menghampiri Indonesia U20, namun kurangnya ketenangan di bawah tekanan dan eksekusi yang kurang tepat mengakibatkan peluang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Kesalahan individu dan miskomunikasi di lapangan pun menjadi sorotan, menambah daftar panjang masalah yang harus segera ditangani. Statistik pertandingan menunjukkan dominasi Uzbekistan dalam hal penguasaan bola, tembakan tempat sasaran, serta peluang yang diciptakan. Di sisi lain, Indonesia U20 hanya mampu menciptakan beberapa peluang yang sayangnya berakhir sia-sia karena keputusan yang kurang matang di menit-menit kritis. Setelah peluit panjang dibunyikan, langsung terdengar suara evaluasi dari pihak asuhan dan manajemen tim, sementara para pelatih dan staf teknis mengumpulkan data pertandingan untuk analisis mendalam. Erick Thohir melalui konferensi pers singkat mengungkapkan keprihatinannya. Ia menekankan perlunya introspeksi mendalam agar kekalahan ini tidak terulang kembali di masa depan. Dalam beberapa pernyataan awal, Erick Thohir mengatakan kekalahan ini merupakan cermin bagi kita untuk memperbaiki segala aspek yang masih kurang optimal. Saatnya kita merekrut, melatih, dan mempersiapkan anak-anak bangsa dengan lebih baik lagi. Pernyataan tersebut langsung menyulut spekulasi mengenai beberapa kemungkinan langkah strategis yang akan segera dijalankan, antara lain
Evaluasi mendalam terhadap tim pelatihan menjadi salah satu poin prioritas. Peninjauan kembali strategi taktik dan pola asuhan diharapkan dapat menghadirkan pendekatan baru yang lebih adaptasi terhadap dinamika permainan modern. Langkah inovatif yang mungkin akan diambil adalah perombakan struktur pembinaan pemain muda, investasi lebih besar pada akademi sepak bola, dan kerjasama dengan klub-klub internasional menjadi agenda penting untuk mencetak generasi pemain yang kompetitif di level Asia. Menyadari bahwa kualitas fasilitas merupakan penunjang utama perkembangan atlet, Erick Thohir dilaporkan akan mendorong peningkatan anggaran untuk perbaikan stadion, pusat pelatihan dan teknologi pendukung analis performa pemain. Para pakar sepak bola nasional telah memberikan pandangan yang cukup beragam mengenai situasi ini. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa kekalahan melawan Uzbekistan sudah menjadi pertanda bahwa sistem pembinaan di Indonesia masih jauh dari standar internasional. Berikut beberapa pendapat yang beredar. Pendapat analis taktik, menurut salah satu analis terkenal, kekalahan ini lebih merupakan cerminan dari masalah mendasar dalam hal disiplin dan konsistensi tim. Meskipun potensi yang ada cukup besar, namun tanpa fondasi yang kuat dalam hal sistem permainan, peluang untuk bersaing di level Asia untuk selalu terbatas. Respon dari tokoh sepak bola veteran, seorang mantan pemain internasional pun menambahkan pengalaman dan mentalitas pemain muda harus dibangun dari tingkat paling dasar. Jika manajemen tidak segera melakukan inovasi dalam pola asuhan, kita akan terus mengalami hasil yang kurang memuaskan. Reaksi dari media sosial dan supporter di ranah digital, komentar beragam mulai bermunculan. Ada yang mendukung langkah bijak yang diambil Erick Thohir sebagai sebuah terobosan, namun tidak sedikit pula yang merasa frustasi dan menyerukan pergantian total dalam struktur kepelatihan dan manajemen. Namun semangat optimisme tetap ada dengan harapan bahwa evaluasi mendalam ini akan membuka jalan bagi regenerasi sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Untuk memahami besarnya tantangan yang dihadapi, penting untuk melihat kembali sejarah penampilan Timnas Indonesia U20 di kancah internasional. Selama beberapa turnamen terakhir, Indonesia U20 telah menunjukkan performa yang fluktuatif. Di satu sisi, tim ini kerap kali memunculkan kejutan positif dengan memenangkan pertandingan penting melawan lawan yang lebih diunggulkan. Di sisi lain, tekanan dan ekspektasi tinggi dan kurangnya pengalaman sering kali membuat mereka tersandung di momen krusial. Di masa lalu, kekalahan melawan tim-tim kuat Asia pernah terjadi, namun biasanya diikuti dengan evaluasi internal yang komprehensif. Namun kali ini kekalahan melawan Uzbekistan dinilai sebagai titik kritis. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tim lawan tampil dengan persiapan yang jauh lebih matang dan kualitas individu yang sudah cukup terlihat sejak lama. Dalam konteks ini, langkah bijak yang akan diambil oleh Erick Thohir dinilai tidak hanya sebagai respon terhadap satu pertandingan, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing tim nasional di semua level usia. Berdasarkan pernyataan dan spekulasi yang sudah beredar, berikut adalah beberapa potensi langkah strategis yang mungkin akan diimplementasikan oleh manajemen